Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri, Rizal Marzuki. Saya Riki Sekia. Saya Nabila Mutiara. Dan saya Maxi. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Maxi. Bagaimana teori perkembangan atom dimulai? Teori-teori atom berkembang melalui beberapa teori, antara lain teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan kuantum. Democritus definisikan atom sebagai bagian terkecil dari materi. Aristoteles beranggapan bahwa segala materi di alam ini tersusun atas 4 unsur: dasar api, tanah, air, udara, yang dapat dibagi menjadi lebih kecil sampai di terbatas. Teori-teori atom berkembang melalui beberapa teori, antara lain teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan kuantum. Teori atom Dalton. Atom adalah partikel terkecil suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Atom berbentuk bola pejat padat. Atom suatu unsur sifatnya sama. Atom unsur yang berbeda sifatnya berbeda. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom-atom dapat berikatan membentuk senyawa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Dalam kurung hukum Lavoisier. Perbandingan massa atom-atom pembentuk suatu senyawa selalu tetap. Hukum Pros. Lebih dan kekurangan. Model atom Dalton. Lebih merupakan teori atom pertama yang memunculkan teori-teori atom lain. Dapat menerapkan hukum dasar kimia Lavoisier dan Pros. Kekurangan yang pertama, tidak dapat menjelaskan penyebab perbedaan sifat atom suatu unsur dengan unsur lain. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan kelistrikan dan muatan materi. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan suatu atom-atom saling berkaitan. Teori berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nabila. Teori atom Joseph John Thomson. Atom adalah bola pejal padat bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron bermuatan negatif sehingga menetralkan satu sama lain. Thomson melakukan percobaan tabung sinar katoda yang bersifat negatif dalam penemuan elektron. Kelebihan dan kekurangan model atom Thomson. Kelebihannya, satu, dapat menjelaskan keberadaan partikel subatomik. Dua, dapat menjelaskan massa atom. Tiga, dapat menjelaskan kelistrikan atau muatan atom. Kekurangannya adalah satu, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Dua, belum ditemukan inti atom. Selanjutnya adalah teori Rutherford yang dijelaskan oleh Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom Rutherford. Atom sebagian besar terdiri atas ruangan kosong. Massa atom terpusat pada inti atom yang bermuatan positif. Inti atom dikelilingi elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu. Percobaan Rutherford. Rutherford melakukan percobaan hamburan sinar X yang dibantu oleh Ginger dan Marsden. Hasil dari percobaannya adalah seperti berikut. 1. Banyak yang diteruskan, artinya atom sebagian besar adalah ruangan kosong. 2. Sedikit yang dipantulkan, sinar X menabrakkan inti atom. 3. Sendiri dikit yang dibelokkan, sinar X ditolak inti atom yang bermuatan positif. Kelebihan dan kekurangan model atom Rutherford. Kelebihannya ialah berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa yang ditembakkan pada lempeng emas tipis, Rutherford mampu menjelaskan bahwa atom tersusun dari inti atom dengan elektron yang mengelilinginya. Mampu menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom.
Kekurangannya ialah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom, bahwa elektron memancarkan energi ketika bergerak, sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Hal ini bertentangan dengan teori gelombang elektromagnetik Maxwell. Ketiga, tidak dapat menjelaskan trum, garis pada atom hidrogen. Materi berikutnya akan dibahas oleh Saudara Rizal. Saya akan menjelaskan tentang teori atom Bohr. Yang pertama, dalam sebuah atom atau elektron bermuatan positif, berputar di sekitar inti bermuatan positif dalam jalur melingkar tertentu yang disebut orbit atau kulit. Yang kedua, setiap orbit atau kulit memiliki energi tetap dan orbit melingkar ini dikenal sebagai kulit orbital. Selanjutnya, tingkat energi diwakili oleh bilangan bulat dalam kurung N sama dengan 1,2,3 dan seterusnya, yang dikenal sebagai bilangan kuantum. Kisaran bilangan kuantum ini dimulai dari sisi inti dengan N sama dengan 1, memiliki tingkatan energi paling rendah. Orbit N sama dengan 1,2,3,4 dan seterusnya. Ditetapkan sebagai K, L, M, N dan seterusnya. Kulit dan ketika elektron mencapai tingkat dan energi terendah dikatakan sebagai keadaan dasar. Elektron dalam atom bergerak dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang paling tinggi. Dengan memperoleh energi yang dibutuhkan, dan elektron bergerak dari tingkat energi yang paling rendah dan tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah dengan kehilangan energi. Kelebihan dan kekurangan model atom Bohr. Kelebihan, mampu menjelaskan adanya garis pada spektrum atau atom hidrogen. Dan kekurangannya, yang pertama, belum mampu menjelaskan spektrum atom berelektron banyak. Yang kedua, kulit elektron yang memiliki inti ternyata berbentuk elips, bukan lingkaran. Yang ketiga, pendapat Bohr, elektron hanya berperilaku sebagai partikel, bukan sebagai partikel dan gelombang. Asas ketidakpastian Heisenberg. Keberadaan elektron dalam atom tidak dapat diketahui secara pasti. Yang ada hanya kebolehjadian terbesar. Menemukan elektron dalam atom. Daerah dengan kebolehjadian terbesar ditentukan elektron disebut orbital. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama atau prinsip dalam kurung N adalah suatu harga yang menyatakan tingkat energi antara kulit dalam atom. N sendiri memiliki nilai bilangan bulat positif. Contohnya, N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan kuantum azimut atau orbital, dilambangkan L, adalah suatu harga yang menyatakan sub kulit atom. Harga L yang diizinkan di setiap kulitnya adalah 0 kurang lebih dari L, kurang lebih dari dalam kurung N kurang 1. Bilangan kuantum magnetik atau dilambangkan dengan M adalah suatu harga yang menyatakan banyak dan posisi atau orientasi orbital. Harga M yang diizinkan di setiap sub kulitnya sama dengan minus L kurang lebih M kurang lebih dari plus L. Banyak orbital sama dengan 2L plus 1. Bilangan kuantum spin atau dilambangkan S adalah suatu harga yang menyatakan kedudukan dan arah rotasi elektron pada suatu orbital. Bilangan kuantum spin tidak digunakan dalam menentukan keadaan orbital, hanya untuk menentukan perbedaan elektron orbital. S sama dengan plus 1/2, S sama dengan minus 1/2. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah suatu harga yang menyatakan keadaan orbital suatu atom. Terdiri dari bilangan kuantum utama atau N, azimut atau L, magnetik M, dan spin S. Berikut ini yang merupakan gagasan utama teori atom Niels Bohr adalah yang pertama, penyerapan energi terjadi ketika elektron berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Yang kedua, atom merupakan bola bermuatan positif dengan elektron terbesar di permukaannya. Yang ketiga, elektron bergerak mengelilingi inti atom dengan melepas energi. Yang keempat, elektron mempunyai orbit-orbit tertentu dengan jari-jari tertentu dengan energi yang sesuai tingkatnya. Yang terakhir, di inti atom, kulit atom, subatom, dan orbital. Salah satu gagasan utama model atom Dalton yang didasarkan pada percobaan hukum kekekalan massa. Yang pertama, setiap materi terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom merupakan bola pejal. Yang ketiga, dalam reaksi kimia,
Atom-atom tidak diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya mengalami penata ulangan. Yang keempat, atom-atom suatu unsur dapat bergabung dengan atom unsur lain membentuk senyawa dengan perbandingan bulat-bulat sederhana. Yang terakhir, atom-atom suatu unsur adalah identik dan berbeda dengan atom unsur lain. Perbedaan model atom Bohr dengan model atom Rutherford adalah: yang pertama, massa atom yang terpusat pada inti atom. Yang kedua, jumlah proton dan jumlah elektron. Yang ketiga, keberadaan proton dan neutron adalah inti atom serta elektron mengelilingi inti atom. Yang keempat, keberadaan elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu saat mengelilingi inti atom. Yang terakhir, muatan proton yang sengan muatan elektron. Kulit-kulit atom bukan merupakan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, melainkan hanya suatu kebolehjadian ditemukannya elektron. Pernyataan ini dikemukakan oleh yang pertama Niels Bohr, Werner Heisenberg, J.J. Thomson, Ernest Rutherford, dan Goldstein. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.